Wih, masuk sini. Hai mas. Sorry ya, gue telat. Aman Sampai mas. mas. Aku juga baru sama Kelvin sampai mas. Baru sampai. Kita mau lanjut di mana? Udah booking ruangan belum? Kita udah tadi udah booking sih di fashion. Di Fashion ya? Udah, ayo sana. Ayo, kita udah nih. So. Waduh tuh. Lihatlah, lu kerja mulu gila nah ini Messi nih Iya, highlightnya. ada. Ya udah lihat dulu, udah tuh Messi nih tuh. Lihat udah tuh highlightnya tuh. Kerja mulu lu berdua. Udahlah, kita stop dulu deh. Nah gitu dong. Santai dulu deh. Ribet banget, Kerja ah. mulu. Gitu dong. Aduh. Ini pada ada cerita apa sih? Cerita apa nih? Cerita ya tentang kehidupan lah belakangan ini gimana sih? Kantor kali ya. Kantor mungkin ya. Ntar ada temen gue baru cerita kemarin. Wah, Jadi mana? Ini seru nih biasanya nih. Kalau Jadi gini, Kita dengerin dulu ya. di temen gue kan kerja dia di kantor X. Gue nggak bisa sebut juga sih nama kantornya, cuma ya intinya dia kerja di kantor, di sebuah kantor lah, dia kantor swasta. Nah dia apa namanya, di kantornya itu bosnya orang keuangan, bos di keuangannya itu dia kan punya perusahaan lain, punya perusahaan milik sendiri, punya perusahaan pribadinya. Nah dia memanfaatkan posisi kedudukannya di kantor swasta saat ini, di kantor X itu, buat mengarahkan semua transaksi ke perusahaannya dia. Jadi let's say si bos X ini dia punya travel, terus dia juga ada punya apa namanya, perusahaan kayak penyedia buah gitulah. Nah semua transaksi perjalanan, baik itu perjalanan wisata ataupun perjalanan dinas, itu selalu diarahin ke kantornya, ke perusahaannya dia nih. perusahaan pribadi dia yang tadi. Iya, perusahaan pribadi dia itu. Jadi bosnya selalu begitu. Terus juga nggak jarang sih kan, maksudnya sering juga kalau misalnya ada meeting, ada segala macam, itu keperluan kantor, butuh makanan, butuh snack, butuh apa, akomodasi ya gitulah, makanan, makan siang, makan rapat gitu, selalu diarahin ke perusahaannya dia nih yang toko buah itu. Sebetulnya bukan cuma toko buah sih, isinya memang ada snack segala macam, cuma kan kayak seolah-olah dia tuh memanfaatkan gitu loh. Jadi si apa namanya, transaksi perusahaan X selalu diarahkan ke dia, jadi supaya perusahaannya dia untung kali ya. Jangan bilang harga juga dinaikin tuh mas, di markup. Nah kalau harga gimana ya gua ngomong ya, kalau harga dibandingin perusahaan yang lain, maksudnya taruhlah kita paling gampang kan ngelihat ya ke vendor-vendor sebelah kayak toko-toko buah yang rame lah. Iya. Oke. Memang jauh sih harganya, cukup. Kalau dibilang bersaing enggak sih ya. Terus juga masalah tiket pesawat, terus ya akomodasi, masalah perjalanan itu juga cukup besar sih diferensiasinya harganya. Tunggu dulu. Kayak aku pernah dengar deh nih mas. Kayak ini salah satu dia tuh memanfaatkan kepentingan pribadi demi keuntungan pribadinya dia tanpa memikirkan entitas atau perusahaannya gitu ya mas ya? Kurang lebih begitu. Jangan-jangan ini konflik of interest mas? Iya sih kayaknya. Bentar. Konflik of interest itu apa sih, Mas? Tolong jelasin dong. Wah Vin, ngomongin konflik of interest mah, gue jadi keinget salah satu dosen favorit gue. Elvia. Iya. Betul Nah, itu banget. mau favorit kita semua, Iya. coy. Nah, konflik of interest itu adalah situasi ya Vin, di mana seseorang atau sebuah entitas itu memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kewajiban profesionalnya atau tanggung jawab yang mereka miliki di perusahaan atau di organisasi. Biasanya kepentingan pribadi tersebut dapat berupa uang, status, pengetahuan, hubungan, dan juga reputasi. Konflik kepentingan atau konflik of interest dapat menimbulkan keraguan apakah sebuah tindakan itu harus dilakukan atau enggak.
terhadap penilaiannya juga, dan juga yang paling penting decision makingnya atau pengambilan keputusan. Selain tadi tuh yang kasusnya Mas Husni, ada contoh-contoh lain nih tentang konflik kepentingan. Intinya sih mewakili anggota keluarga di pengadilan. Kedua, bisa memulai bisnis yang bersaing dengan pekerjaan utama Anda. Tiga, menyarankan klien untuk berinvestasi di perusahaan yang dimiliki oleh pasangan kita nih misalnya. Dan juga memperkerjakan kerabat atau teman yang tidak berkualifikasi, jadi cuma asas dasar teman aja. Nah, konflik kepentingan ini atau konflik of interest seringkali memiliki dampak hukum. Jika seseorang atau entitas terlibat dalam konflik of interest ini, biasanya mereka diminta untuk mengundurkan diri atau menghapus diri dari situasi tersebut. Dan hal ini seringkali diwajibkan secara hukum. Gitu, Vin. Nah, kalau misalnya kita ngomongin konflik of interest nih, kan tadi ada yang harus akan berefek bisa dibawa ke ranah hukum ya. Sebetulnya memang ada beberapa hal yang menyebabkan konflik of interest sih, misalnya karena kepentingan pribadi. Nah, si kepentingan pribadi ini contohnya ya salah satunya keuntungan ya. Kalau misalnya tadi di contoh studi kasus contoh yang di temen gue itu, kepentingan pribadinya yang menguntungkan perusahaannya. Salah satu kepentingan pribadi ya kepentingan finansial itu kali ya. Kemudian ada lagi rangkap jabatan, udah jelas nih, satu dia jadi bos di perusahaan swasta X, kemudian dia juga rangkapnya sebagai pemilik di perusahaan pribadinya dia. Jadi ya itu rangkap jabatan komplit banget kayaknya nih. Kemudian ada juga masalahnya karena hubungan pribadi, misal antara anak dan orang tua di perusahaan yang sama, terus ada ya affair gitu mungkin, atau misalnya hubungan pribadi kayak si A bawaannya B, si A ponakannya B, atau misalnya si A ponakannya CEO gitu, itu kan bisa jadi juga. Nah, kemudian kalau misalnya cara menghindarinya sih biasanya ya selain dari awal dia melakukan mitigasi di secara perusahaan, bisa juga dengan melakukan kalau misalnya sudah terjadi, supaya tidak terjadi konflik of interest-nya itu, bagusnya perusahaan sudah melakukan mitigasi, artinya perusahaan sudah mengambil langkah atau melakukan ketidakberpihakan, juga prosedur yang sesuai gitu di perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya sudah terjadi, ada yang namanya whistleblowing gitu. Jadi kayak ada wasit, atau skemanya bisa seperti wasit ataupun dilaporkan gitu. Kalau misalnya memang ada kejadian, terus misalnya itu contohnya ya, kemudian yang selanjutnya bisa disampaikan. Artinya disampaikan itu yang tadi whistleblowing dari pihak yang pertama kali aware kepada atasannya langsung, atau atasannya yang lebih tinggi gitu loh, yang kira-kira akan bisa membantu memecahkan masalah tersebut. Itu pandangannya konflik of interest itu kurang lebih gitu, penyebab sama contohnya lah, contoh sama sedikit solusinya seperti itu kurang lebih. Secara teorikal berarti Mas ya? Ya, teorinya begitu kalau secara teori. Gimana, Vin, menurut lo? Oh, jadi inti dari konflik of interest itu kayak adanya kepentingan pribadi yang bisa mempengaruhi atau merugikan organisasi ya, Beli ya? Iya, benar, Vin, itu maksudku. Oh, itu mah ethical dilemma dalam bisnis. Emang kalau ethical dilemma dalam bisnis itu kayak apa sih? Jadi ethical dilemma itu situasi di mana individu dihadapkan dengan pilihan antara dua atau lebih opsinya itu yang melibatkan pertimbangan etika atau moral yang saling bertentangan. Jadi dalam ethical dilemma itu tindakan yang diambil itu ada dua dampaknya lah. Jadi kayak ada positif, ada negatif. Jadi dan seringkali nggak ada solusi yang memuaskan semua pihak. Gitu, Mas. Nah, kan secara teori udah nih ya. Iya. Maksudnya itu ya konflik of interest lah. Mau biar bagaimanapun juga kelihatan ada kepentingan Betul, betul, Mas. di perusahaan X tadi yang tempat teman kerja itu. Nah, kalau misalnya kira-kira nih harapannya kan dari obrolan kita ini muncul solusi nih. Kalau dari berdua ada solusi apa ya untuk masalah gue tadi, yang masalah itu
apa bos keuangan ini. Wah, solusi Vin, gua duluan ya. Gua udah kepikiran banget nih. Gini Mas, salah satu solusi dari konflik of interest tuh sepengetahuan aku adalah whistleblowing Mas, atau kita itu laporkan kalau ada hal-hal informasi yang cenderung negatif dan merugikan perusahaan Mas. Seperti kita tahu kan whistleblowing itu tuh tendensinya tuh kita tuh sebagai pihak ketiga yang tahu akan sebuah informasi tersebut dan kita laporkan kepada perusahaan, harapannya perusahaan itu bakalan mengambil sebuah action Mas untuk menanggulangi masalah ini. Bayangin aja nih, tadi Mas Husni cerita tuh bahwa di perusahaan temennya Mas Husni yang di perusahaan X itu salah satu orang penting di keuangannya, dia itu pakai powernya dia untuk membuat perusahaan itu tuh menyewa gitu Mas ya, bukan menggunakan jasa perusahaan pribadinya si bapak ini kan ya. Nah itu kan pasti kita bisa aja nggak tahu ya harganya kayak gimana. Pada akhirnya yang rugi-rugi kan pasti perusahaan X itu. Nah kalau misalnya kita tahu tuh informasi seperti itu, kita whistleblowing aja tuh ke perusahaan. Siapa tahu harapannya perusahaan akan take action ke sana gitu sih Mas kalau aku. Lalu gimana Vin? Kalau menurut aku sih Mas, better ya itu dicoba didiskusikan dalam forum terbuka sih Mas, atau mungkin FGD lah ya mungkin bahasanya. Jadi apabila ada meeting yang rapat secara terbuka itu bisa tuh dicoba di sounding lah, karena ini kan masalah itu ya cukup obvious lah, orang juga bisa lihat gitu, dan emang udah dari divisi Mas sendiri kan udah pasti semuanya tuh udah hafal lah gitu, maksudnya udah tahu lah di divisinya pasti pada rahasia umum lah ya gitu ya. Nah tapi kalau misalnya ini saran maksudnya gimana ya, bukannya menolak saran sih ya, cuma kayaknya si whistleblowing ini nggak jalan sih menurutku di perusahaannya dia. Cuma bisa nggak jalan Mas? Nah soalnya dari temanku nih cerita, dia bilang ya sebetulnya itu udah rahasia umum kan, tadi Kevin bilang obvious kan ya, udah rahasia umum lah semua, apalagi di divisinya udah pasti tahu lah. Nah whistleblowing yang nggak jalan itu sebetulnya karena atasannya tuh udah tahu sebenarnya, cuma masa bodoh, jadi seperti dia cuek-cuek aja gitu. Betul, jadi aja gitu ya. seperti dikasih restu lah. Cuma, nah kan maksudnya gini, kalau misalnya kita di si temanku nih di bawah nih kan ngerasa ya ini kok enak gitu loh. Dia ngambil duit seenaknya gitu loh, walaupun secara prosedur sah ya, ada ada kegiatan, terus ada proposal, laporannya jelas lah, walaupun secara prosedur memang sah, cuma ya itu balik lagi secara harga ya memang kalau dikatakan bersaing nggak bersaing gitu loh di mata di perusahaannya ya langsung. Betul. Nah, jadi kayaknya sih sebenarnya ini diketahui sama atasannya, jadi kayaknya whistleblowing tuh nggak ini. Paling nah kalau misalnya dari perusahaannya Mas, masih perusahaan X itu apakah nggak ada sama sekali solusinya tuh dari perusahaan temannya Mas tuh? Biasanya kan kalau masalahnya tanda kutip udah jadi rahasia umum nih, harusnya kan ada tuh apa sih namanya solusi-solusinya. Emang Masnya nggak di-spill gitu? Kayaknya sih dia sempat ngebahas gini. Nah tadi yang disebut Kevin sih sebetulnya benar sih, cuma diangkat di rapat ya. Kan rapat itu ya FGD atau rapat atau apapun namanya, kan forum terbuka ya, apalagi yang ngomong ya manajemen lah itu, walaupun ada di batas manajemen, kita yang di staf bawah di staf itu dia bisa ngomong sih, memang menyampaikan keluhan gitu ya, ataupun saran untuk perkembangan gitu. Nah hanya saja kalau misalnya cuma begitu, kalau misalnya hanya menyampaikan keluhan tanpa tanpa solusi ya, apalagi di rapat, apalagi kalau ngomongin rapat manajemen malah nanti takutnya ada ya penilaian lah ya, namanya atasan ke bawah. Kalau kitanya lagi yang kena ya. Betul. Malah temennya Mas yang bermasalah nanti di perusahaannya. Kalau misalnya yang kebayang sih mungkin ya si temenku ini, dia ngomong akan diangkat di rapat dan juga dimunculkan tandingan gitu. Tandingannya. Kalau semua ini kan dimonopoli, seolah-olah dimonopoli. Iya. Jadi seolah-olah di lingkungan kantor nih cuma ada satu perusahaan gitu yang supply ya. Supply. Jadi ya udah saat perusahaan Z aja gitu, perusahaan milik dia. Jadi paling nanti enaknya kalau misalnya dari obrolan kita barusan ya, karena whistleblowing yang nggak jalan ya mungkin nanti juga
aku saranin ke temanku itu salah satunya itu di rapat ya sambil munculkan tandingan gitu loh, maksudnya ya supaya ada yang lain aware, dan kalaupun memang di kita pada akhirnya ngambil keputusan atau misalnya di bawah ngambil si tandingan, si perusahaan tandingan, taruhlah perusahaan C gitu, nggak melulu ke Z kan tetap akan ada pertimbangan gitu loh. Iya, apalagi kalau misalnya harganya itu bisa dinegosiasi di perusahaan C itu ya. Iya begitu. Apalagi ntar pas rapatnya ntar bisa misalnya dibandingin kan harga, Wah, misalnya iya, harga benar, berapa benar, dan benar. perusahaan Z sama C gitu kan. Kalau misalnya memang udah perusahaan C ini emang udah lebih murah dan Kompetitif dengan pasti kan? kualitasnya kompetitif, nah itu pasti jadi pertanyaan Mas kalau misalnya tetap ngambil yang Z gitu. Iya. Bisa sih kayaknya. Iya, Emang iya, cocok bisa. sih kayaknya Cocok, begitu ya. cocok, Paling cocok, nanti cocok sih. gue lapar nambah begitu aja deh. Iya. Maksudnya ya solusinya berarti untuk saat ini dibawa ke forum, kemudian dimunculkan tandingan ya kan, supaya ada ya namanya tandingan gitu loh, perbandingan satu sama lain. Karena data, soalnya Iya. kalau angka itu kan exact kan. Betul. Jadi Betul. mungkin dari konklusi ini temannya Mas Husni juga aman posisinya. Iya. Perusahaan juga mendapatkan keuntungan. Iya, ada Ya. insight baru Ada insight kali ya. baru. Betul. Wah, bisa tuh. Nah, kalau ini balik lagi nih, maksudnya masa gue doang yang cerita. Kalau bisa, ini kan udah nanggung ngomongin konflik of interest nih, maksudnya di perusahaan kalian ada nggak? Wah, pas banget nih ya. Dari tadi Kelvin cerita tentang ethical dilemma, terus kita juga bahas tentang konflik of interest. Gue ada banget nih di perusahaan temen gue juga. Tapi gue anggap aja perusahaannya si perusahaan X lagi ya. Ini X terus, Iya. ini satu X nih, Iya, X. ya nggak apa-apa, perusahaan lain lah. Jadi ceritanya tentang pasangan, ya apa ya, tentang affair lah kita nyebutnya, pasangan dalam perusahaan. Tapi permasalahannya salah satunya udah nikah, bro. Wah, Gimana tuh? Bisa bayangin nggak? Gimana ya? nikah ya. Berat. Lucu nggak? Kayak aduh, kalau ini masih pacaran, sebenarnya bukan memaklumi sih. Tapi ini udah levelnya berbeda aja kalau udah nikah, bro. Ini udah dihukum secara agama, terus mereka berpasangan, dan itu bener-bener pasangan yang satu kantor tuh tahu loh, Mas Vin, tahu mereka satu kantor itu. Wah, itu pasti jadi omongan satu kantor. Iya, bayangin aja. Dan lucunya lagi, si istri sahnya itu sering kantor tahu. Aduh. Rame dong ya. Wah, Iya, marah-marah dia, marah-marah nyariin si cowok. Gimana tuh? Si cowoknya lagi pergi sama si cewek, kita kan nggak tahu aja, kita jawab ya. Nah, gimana tuh Mas menurutnya? Gimana, Vin? aduh. Berat sih. Gua kalau kita ya dibalik kita ngomongin rasa lah ya, kalau rasa kan ya kita nggak bisa apa-apain lah. Maksudnya itu kalau misalnya kita ngomongin balik lagi yang tadi konflik of interest ya, itu jelas konflik of interest banget ya. Parah banget. Kita ngomong dia satu perusahaan ya kan, satu perusahaan, kemudian terlepas itu dari gua nggak tahu apakah atasan sama bawahan atau misalnya selevel gitu, tapi kan tetap aja maksudnya di perusahaan yang sama ya ada affair gitu. Waduh. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya atasan bawahan gitu, itu kan akan mempengaruhi banget secara kebijakan mungkin ya. Baik. Nah itu Ya bener banget tuh, dia tuh sering banget tuh buat sebuah proker berdua yang sebenarnya mereka itu ya benar, mungkin di perusahaan itu mereka itu lagi kerja, tapi kerjanya ke Bali berdua gitu. Bayangin aja dah, kan seakan-akan mereka kerja tapi kita juga ngebiayain mereka liburan bareng gitu. Belum lagi dosanya itu. Nah, kita makanya temanku tuh bingung banget pas cerita itu. Aku sih jujur pas ngedengernya agak lucu banget ya. Nah, aku bingung tuh gimana kira-kira ya nyelesainnya itu ya. itu coba Kevin Mungkin gimana? bisa ya kalau itu kembali lagi sih Mas. Jadi mungkin bisa dipanggil di beberapa pihak nih. Misalnya dari pihak cowok, mungkin bisa dari pihak yang cewek yang tidak sah ya. Itu coba dibicarain, ini kalian kan orang-orang udah pada tahu nih. Kan udah mulai terekspos lah. Itu gimana ya? Karena di dalam perusahaan sendiri itu udah jadi kurang kondusif lah. Oh iya, Karena kan yang lain juga bisa lihat kok perusahaan kita ngeluarin expense, tapi kok yang membiayakan mereka jatuhnya ya liburan gitu loh. Iya. Kerja sih mungkin ya kerja, cuman kan nggak mungkin nggak ada godaan kan di sana untuk berlibur. Gitu. Kalau itu saran dari aku sih Mas, mendingan
persatukan lah di dalam satu ruangan, ngobrol enaknya gimana nih, apakah ini harus hubungannya harus diselesaikan atau salah satunya mungkin harus berkorban, mungkin dimutasi kah, atau mungkin worst case-nya diberhentikan. Ya benar. Iya. Cuma Karena gini, karena kan ini jatuhnya tadi seperti yang dibilang, itu istri sahnya juga udah sering datang Nah kan. itu masalahnya, Dan mengganggu banget di kantor, kadang-kadang bisa marah-marah ya, Vin. nah selain itu juga di gedung perusahaan, di gedung sendiri kan ada perusahaan lain yang melihat. Nah iya benar, Itu kan nggak enak. benar. Gitu sih. Itu sih. Kalau Mas Husni, Gimana Mas Husni? sebenarnya kalau misalnya ini kita kalau ngomongin secara hubungan saya kan di kita nih, kalau memang udah ada beberapa perusahaan lah yang tidak lagi membatasi hubungan pernikahan ya. Maksudnya kalau memang itu sah ya kan, masalahnya ini kan nggak sah ya. Nah, berarti tapi sebetulnya itu konkret lah, solusi konkret lah. Artinya kalau misalnya memang perusahaannya itu masih belum bisa tolerir hubungan yang sah, apalagi yang nggak sah dong ya. Betul. Ya, artinya harusnya dari perusahaannya lebih tegas sih, maksudnya kalau misalnya hubungan yang sah aja nggak bisa, kayak sih ya paling nggak tetap di solusi ekstrim ya, karena kalau hubungan yang sah aja nggak bisa gitu, apalagi yang nggak sah gitu, judulnya fair kan ya. Iya. Kalau misalnya nggak sah sih harusnya ekstrim sih kalau Ekstrim menurutku ya, ya, sudah ekstrim. diberhentikan aja gitu salah satunya, atau ya kalau memang masih mau dipertahankan ya pertahankan salah satu aja. Tapi kalau misalnya memang sudah terlalu mengganggu jalannya perusahaan sih, menurutku ya posisinya ya ekstrim aja, udah keluarinnya dua-duanya. Apalagi ya mungkin berlangsungnya berapa lama gitu kan, kita nggak tahu kerugian perusahaan kalau misalnya disangkutin situ. Iya, mereka mulai dari berapa lama, Itu. kapan selesai juga kita nggak tahu gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita lihat di sekarang nih, jangankan ngomongin perusahaan swasta, perusahaan negeri juga udah ada aturan kan, nggak boleh ada hubungan dalam pekerjaan, meskipun mungkin sekarang agak fleksibel ya. Mungkin itu juga ada tujuan baiknya sebenarnya, biar hal-hal seperti ini itu tidak terjadi ya. Nah, kalau dari temanku sendiri sih, dia ceritanya seperti Mas Husni bilang sih, dan juga seperti tadi Calvin bilang bahwa pertama, apakah kinerjanya terganggu nih atau enggak, kinerja perusahaan terganggu atau enggak, itu dicek dulu, itu kan yang pertama mungkin ya. Kalau misalnya kinerjanya terganggu, ya berarti ada cara ekstrim bahwa ya bawahnya dua-duanya aja diberhentikan, karena satu mungkin bisa merusak citra dari perusahaan temanku ini, terus juga environment-nya dan juga keadaan kantornya tidak terlalu kondusif, seperti itu kan ya. sama nambahin sih Mas, Bli, kalau misalnya sekarang kan apa-apa kan gampang viral ya. Nah itu lagi. Nah itu makanya ngomongin citra perusahaan. Jadi kalau misalnya jangan sampai nih perusahaan ini namanya rusak nih karena jatuhnya membiarkan ada affair gitu. Dan ini kan udah ya seperti tadi, istri sahnya udah datang marah-marah gitu kan, merusak nama perusahaan banget. Wah, berarti aku harus nanya nih ke temanku, istri sahnya punya Instagram nggak nih? Kalau punya berarti kita harus cara ekstrim aja nih, kalau udah sampai upload bahaya nih perusahaan temanku nih berarti ya. Gitu berarti Iya, ya, siap. Kasih tahu ke dia nih. Kasih tahu aja. Jangan sampai nanti istri sahnya speak up, tapi seakan-akan perusahaan tuh malah melindungi. Betul. Karena seakan-akan mereka karyawan gitu ya. Betul. Oke, siap. Betul. Thank you. Wah, kita berdua udah sharing nih. Yang belum sharing nih Mas. Tadi katanya ajakin nonton Messi. Katanya gabung. Ya udah sharing juga lah, Vin. Ada nggak? Karena tadi nih udah dengar cerita dari Mas Husni sama Mas Satya. Ada sih satu Gimana tuh? masalah sih di kantor X lah. Iya. Kita X lagi ya. X lagi ya? X1, X2, X3. X3 deh. Iya. X3 nih. Heeh. Jadi masalahnya gini. Jadi kemarin itu sempat ada kenaikan jabatan. Melibatkan dua kandidat nih. Dua kandidat itu, oke kita cerita dikit ya. Jadi Anggaplah kandidat A dan B gitu ya. oke, kandidat A dan B nih. Kandidat A itu dia udah kerja di perusahaan itu ya mungkin lumayan lama lah ya, mungkin udah sekitar 5 tahun lah ya ada. Nah kandidat B ini dia tuh sebenarnya nggak kerja di perusahaan ini, dia tuh orang luar. Jadi ya orang luar. Jadi si kandidat A yang tadi yang udah kerja di perusahaan ini yang cukup lama, kinerjanya sih bagus. Cuman kemarin itu pas ada kenaikan jabatan, dia tuh udah dijanjiin nih
mungkin dari awal tahun itu udah dijanjiin. Lama juga ya. Lama juga dia udah nunggu masalahnya. Iya. 9 bulan. 9 bulan. Dia udah nunggu. Karena dikasih angin segar lah ya. Nanti akan naik nih. Nanti selanjutnya kamu akan jadi supervisor gitu. Cuman emang sebenarnya nggak tertulis, nggak ada mungkin nggak ditulis secara diketikan. Hitam di atas putih ya. Ya betul. Cuma ngomong-ngomongan aja nih. Terus gimana? Nah jadi kemarin itu yang naik malah ya itu orang dari Yang namanya si B. Iya B yang mana tuh? Nah jadi kita tuh setelah tahu nih kita baru tahu kalau ternyata ini tuh semacam orang titipan gitulah. Wah. Yang orang Konflik of interest lagi nih. Makanya tadi pas itu Siapanya bos ya? Siapa bos nih kira-kira nih? itu kayaknya masih saudara jauh. Setelah kita telusurin lah, setelah kita telusurin itu saudara jauh ternyata. Jadi Iya. kita sayangkan aja sih karena kan 5 tahun itu lumayan lama ya dia loyalty dia ke perusahaan kan lumayan lama ya. Kalau 5 tahun lama lah, bukan perjalanan yang singkat loh 5 tahun. Kalau aku sih lebih sedihnya dijanjiin dari awal tahun mas 9 tahun nunggu. Udah, 9 Kalau bulan. anak bayi udah lahir ya 9 bulan udah lahir itu. Nah. Kalau misalnya anak kecil tuh. Betul. Nah, jadi dia kemarin tuh si A itu aduh sedih, campur-campur marah gitu. Kesel ya. Kesel pasti sih. Kalau di posisi dia juga kecewa berat sih. Iya sih, maksudnya ya harapan 9 bulan bos. Iya. Tapi ya balik lagi kali. Kalau misalnya kita ngomongin kinerja sih ya, secara terlepas dari si B ini orang luar, kalau dibandingin sama si A nih gimana ya? Maksudnya secara kinerjanya masa apa? Kita kalau ngomongin cekatan atau kualitas kerja atau hasil deh, gimana cara dia kerja tuh berdua orang itu? Sebenarnya cara kerjanya itu mirip, cuman kalau sekarang yang si B kan berarti udah menjabat ya. Yang si A ini dia itu kan belum pernah nih ngasih lihat kita secara leadership dia. Kan dia kan dua-duanya akan membawahi. Oh iya. Nah, jadi itu sih, jadi belum bisa dipastikan apakah si A ini akan jadi lebih baik daripada si B dalam leadership ya, dalam konteks leadership. Tapi kembali lagi sih, karena dia tuh kecewa karena udah ada janjikan. Apalagi tiba-tiba masuk langsung jadi atasan gitu ya. Waduh. Orang luar ya, Orang Orang luar masalahnya. di atasan. itu konflik of interest banget. Parah. Maksudnya apalagi kalau misalnya judulnya ada kekerabatan ya, terlepas itu kinerjanya baik apa enggak, itu jadi bias sih keputusan pada akhirnya. Jadi kita sebagai bawahan juga gimana ya jatuhnya ya, kayak kok gitu sih gitu loh. Jadi kok jadi biar baik, jadi ada kekecewaan juga lah di kita karena kita juga udah dari awal tahun tuh udah ya, bentar lagi naik nih, kita udah mulai lah ngecengin dia gitu, bercandain dia kayak bentar lagi takdirin lah gitu bisa ya. kali kopi gitu, Iya. makanya nggak jadi naik, kecewa gitu. Tapi yang selama ini berjalan ya, artinya kan itu udah ada yang naik ya. Si sikap dari teman-teman sama si A ini ke si B gimana? Maksudnya ya kalau misalnya kita ngomongin kerjaan profesional lah, itu gimana? Oke, kalau secara profesional sih kita tetap menghargai lah, karena ini kan yang bukan keputusan si B juga kan yang memaksakan. Tapi ya kita lebih simpati ke si A sih. Jadi kita tetaplah mensupport dia lah. Ya, udah sabar aja. Kalau yang si B sih selama ini kerja dia sih selama ini sih masih ya so-so aja sih mas. Jadi bukan bisa dibilang bagus banget, enggak. Jelek juga Tapi enggak. nggak jelek gitu ya. Tapi nggak jelek, benar. Wah, kalau menurutku sendiri sih ini sulit ya. Kayak terkadang kesulitan itu tuh terjadi tuh karena ternyata pilihan titipan itu tuh tidak bekerja secara buruk malahan. Jadi kita tuh sebagai dalam tanda kutip yang di bawahan itu tuh nggak terlalu bisa menjudge karena nyatanya dia tuh ya udah bisa kerja meskipun mungkin hasilnya nggak terlalu bagus ya, Betul. Vin ya. Jadi kalau menurutku sendiri memang dari sisi etika di perusahaan itu tuh agak sedikit kurang karena adanya pemilihan-pemilihan yang bias karena faktor kedekatan kekeluargaan, karena juga faktor-faktor lainnya yang dalam tanda kutip tidak termasuk asesmen ya, penilaian itu. Betul. Ya sebenarnya itu agak bias banget sih. Cuman balik lagi ya, kalau misalnya dia bisa kerja
kalau misalnya dia itu bisa, kalau menurutku pribadi nih ya, kalau misalnya dia bisa kerja dan ternyata dia tuh tidak membebani perusahaan secara finansial, kayak mungkin moral pasti terbebani, tapi kalau secara finansial dia tidak membebani dan dia itu bisa memberikan result atau misalnya hasil yang ternyata mungkin kita mungkin nggak bisa ngelihat ya, karena kan A belum di posisi yang ada tersebut ya, tapi pokoknya di B ini at least kita ngasih dia benchmark atau kita ngasih dia itu KPI nih misalnya. Kalau dia bisa mencapai hal tersebut sih, to be honest, aku sih ya udah oke aja. Nah, tetapi hal-hal seperti ini harusnya sih kita bisa rapatin lagi ya. Di misalnya dia ada rapat atau FGD kayak gitu, harus kita tuh bisa ngomong lah, mungkin terutama si A. Karena balik lagi, awalnya mungkin kalau aku pribadi ya ngeliat misalnya si A ternyata dia bagus banget dulu, tapi karena ada masalah hati ya, kan kita nggak tahu ya kalau udah masalah hati ya ini ya, maksudnya tiba-tiba ada aja yang tersesat dikit gitu ya di hati, ngebuat akhirnya kinerja dia turun. Jadi sebenarnya si B-nya tuh bukan secara kinerja si B itu tidak bermasalah kayak tadi Kelvina susu, tapi kinerja si A itu tidak bisa tumbuh gitu. Iya, betul. Kalau gitu, kalau aku sih gitu sih maksudnya. Jadi kayak at least kalau misalnya si B ini tidak membebankan perusahaan dan bisa mencapai KPI-nya, ya udah kita maju-maju aja. Iya bisa sih itu, maksudnya ya kalaupun memang itu kan kalaupun memang diforumkan gitu ya, sebetulnya mungkin bagi perusahaan ya sebenarnya nggak ada masalah kan ya, bagi perusahaan loh. Kalau misalnya bagi pihak-pihak tertentu apalagi si A ya otomatis dia akan merasa kesel gitu dan akan jadi masalah ya. Memang bagusnya sih tetap disampaikan. Kalau misalnya disambungin ke tadi yang pertama tuh ya ada talk kan ya, baik itu nantinya secara ya kasarnya curhat lah ya, maksudnya gampangnya curhat lah, ngomong ke atasan langsung kondisinya dia bagaimana, penilaiannya bagaimana, kemudian ya kalau memang pada akhirnya lebih mudahnya ya udah Pak, kalau memang pada akhirnya bisa dibandingkan gitu kinerjanya antara satu sama si A dan B gitu. Kalau misalnya memang masih mau membandingkan ya, cuma lebih baik lagi sih. Maksudnya ada penilaian sendiri lah, karena kan kalau kita ngomongin orang luar yang tiba-tiba masuk gitu, apalagi ada hubungan kekerabatan kan tendensi untuk subjektivitasnya gede kan ya. Nah, kalau memang masih penasaran ya coba aja diangkat gitu loh dalam sebuah diskusi, baik itu kalau misalnya dia diskusi, maksudnya walaupun itu nggak dalam forum gitu ya, maksudnya antara obrolan aja dari anak buah dari ke atasan langsung gitu loh. Kalau misalnya memang masih penasaran, dan juga saya rasa kalau memang itu di perusahaan konsep whistleblowing-nya jalan, saya rasa itu akan enak lah, aku rasa buat ngomongin gitu loh, maksudnya disampaikan keluhannya gitu. Belum lagi titik diseganinya, tapi bayangin aja misalnya si A ini udah lama nih, pasti ada tendensi respect ya. Betul. Kita tuh segan lah sebagai bawahan sama dia, karena kalau misalnya dia lama, di pikiranku sih kalau orang lama itu orang yang tahu banget perusahaannya ya, dan cenderung mungkin dia itu orang yang disegani dan juga memiliki dalam tanda kutip landasannya kokoh di perusahaan tersebut. Tiba-tiba orang datang nih, ya bisa aja dia tuh punya predikat manajer atau supervisor atau apapun yang atasan gitu misalnya, atau mungkin direksi sekalian deh, tapi apakah respect itu atau segan itu bisa diperoleh? Kan kita tahu kan bahwa respect itu is earned, not given. Ya kan? Jadi pada akhirnya menurutku pribadi bisa aja mungkin di awal dia itu si B ya, bisa aja mungkin dia itu agak sedikit bodoh amat nih, tapi apakah dalam proses dia berjalan 2-3 bulan, 3 bulan gitu misalnya, terus annual setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau misalnya dia tidak bisa mendapatkan respect tersebut atau hati dari bawahan-bawahannya, susah juga ngasih kerjanya jadinya. Ya pasti kalau misalnya bawahannya udah nggak respect kan males ya. Betul. Nggak didengerin juga. Memang harus dirapatin sih Sylvie. Ya, kalau kan ya. Tapi paling simple lah itu, solusi paling simple ya. Tapi ya mungkin balik lagi, apakah perusahaan punya budgetnya untuk hal tersebut? Kalau misalnya kita mau ngadain kita mau adu mereka itu, pada akhirnya sih menurutku pasti yang itu menang sih, yang B itu kayak apalagi punya kenalan gitu ya. Jadi
mungkin kayak aku bilang sih, as long as dia itu mencapai KPI dan dia itu bisa mendapatkan earning his respect gitu, ya oke sih. Cuma sekarang harus dipikirin nih dari sisi A-nya, apakah perusahaan itu tuh bisa apa ya, mensupport dia secara moral lah sekarang agar dia nggak kabur gitu ya sih. Tapi tergantung juga nih tujuan perusahaannya apa, gimana nih, soalnya kita kan bingung kan, apa emang pengen menggeser atau kayak gimana, kan nggak tahu gimana ya. Karena si A ini semenjak dia tuh nggak dinaikin ya, itu emang ada indikasi mau pindah sih sebenarnya. Itu udah sering ngobrol sama kita lah, kayak pasti sakit hati sih Mas ya. motivasi banget nih, udah nggak ada feel nih kerja di sini karena ngerasa di apa ya, ditinggalkan lah gitu lah. Karena dia udah berharap juga kan. Jadi 9 bulan coy. Dia udah mulai nyari kerja sih, cuman ya kita nggak tahu sih. Bisa aja kapanpun bisa cabut soalnya. Ya, atau kalau enggak apa ya? Didorong ke perusahaan aja nggak sih? Mungkin nggak sih kalau misalnya kita mendorong perusahaan untuk jadi apa namanya, lebih transparan lah, artinya itu kan pengambilan keputusan ya, walaupun pada akhirnya memang tetap top manajemen ya, top level manajemen yang mengambil keputusan. Tapi kalau misalnya mungkin nggak sih kita mendorong perusahaan untuk meminta lebih transparan gitu secara prosedur, Transparansi ya. Kan kalau misalnya ya kasusnya kayak barusan lah, A lebih lama, B tiba-tiba masuk jadi atasan gitu kan ya, gimana gitu loh ya. Iya benar-benar. Kalau misalnya apa namanya, mendorong perusahaan untuk lebih transparan mengenai itu, maksudnya ya penilaiannya apa, bagaimana gitu. Itu kan Atas dasar apa gitu ya? Betul. Yang diangkat gitu. Ya. Tapi kalau itu sih emang harus ayah ngomong sih, ya nggak sih? Iya. Karena simpelnya kalau kita nggak punya kepentingan sama jabatan tersebut ya buat apa juga kan? Itu kan Iya. ya mungkin teman-teman mungkin ya Kelvin maksudnya tahu lah, pekerjaan di rumah gitu kan, teman-teman. Tapi kalau udah urusannya kayak gini ya siapa yang berkepentingan? Kita kan udah dalam tanda kutip ya kita udah punya kesibukan masing-masing lah. Cuman kalau misalnya si A itu butuh bantuan secara moral atau butuh bantuan secara support dari kita, ya kita bantu. Jadi intinya kalau aku sih bisa saranin ya si A harus berani ngomong nih, minta transparansinya seperti apa, sehingga mungkin bos itu bisa ngasih jawaban lah, ngasih apa sih namanya, intinya apapun gundah gulana yang ada di hatinya si A ini terjawab, sehingga ya setidaknya dia tuh bisa bekerja seperti semula lah gitu, biar nggak demotivasi gitu. point of view-nya lebih kepada A ya. Iya. Karena kalau A-nya cuman kayak ngebrutu sendiri terus ngomong sama anak-anak bawahannya di kantor, ya kan perusahaan juga nggak bisa apa-apa, kan perusahaan kan nggak tahu nih, atau kan karena kan si jabatan sudah terpilih, pada akhirnya kan ya udah perusahaan tetap jalan, Akan stuck di sana ya aja kalau kalau di sana ada- aja, kecuali si A sih harus maju dia untuk vokal ngomong. ya, harus vokal dia, harus nating tulus ya. nanti tulus ya, apalagi dia udah berpikir untuk pindah, jadi betul. mungkin biar nggak ada penyesalan, regret gitu, biar no regret, jadi dia ngomong aja, minta transparansi, entah jawabannya apapun, entah puas atau enggak, setidaknya sudah dapat jawaban, maka lebih lega sih, ya nggak sih? Bener. Harus speak up itu ya supaya lebih lega sih, benar. Iya, betul. Ntar lah. Vokal. Seru juga ya hari ini ya. ngomongin konflik of interest panjang ternyata ya, tapi Nggak kelar-kelar ya. gue udah ngangkat masalah, Beli Satya ngangkat masalah, Kevin ngangkat masalah, kayaknya berat banget nggak sih obrolan kita Ya, kan ini? kan masalah berat. Untung aja kita bisa kasih solusi ya. Maksudnya gambaran solusinya kelihatan lah ya, paling enggak. Lumayan lah ya. Masukan ya buat mereka. ya. Berat banget. Istirahat dulu boleh nggak sih? Iya, udah nonton TikTok lagi aja. TikTok boleh dah. Nih, Messi lagi ngangkat Piala Dunia nih. Rumah Kelvin ya nih, liatin nih Messi nih ya, liatin Messi nih ya.